Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah 2 tahun ditiadakan, arus mudik tahun ini seakan-akan seperti limpahan air bah banyaknya. Lonjakan pemudik terjadi sesuai dengan prediksi pemerintah. Meski rekayasa lalu lintas sudah diterapkan, kemacetan dengan durasi yang panjang masih saja terjadi. Ada beragam keluhan disampaikan pemudik, bahkan banyak yang merasa terlantar di jalanan. Selanjutnya bagaimana pemerintah khususnya Kemenhub bisa mengatur arus balik nanti? Selengkapnya akan kita tanyakan langsung pada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Budi, salam sehat. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Mas Reno, Pak Valen. Baik, Pak Budi, dari arus mudik yang sudah terjadi kemarin, bagaimana evaluasinya Pak? Kalau kita bahas yang pertama dulu untuk jalur darat, ini kan ada banyak rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan di jalan tol, ada one way. Apa evaluasi dari Kemenhub Pak? Ya, pertama kali saya tentu menyampaikan selamat Idul Fitri bagi semua pemirsa. Semoga kita kembali pada fitri. Yang kedua, ingin saya sampaikan permintaan maaf apabila kami belum maksimal melakukan kegiatan mudik ini. Namun demikian kami tetap confident, berkoordinasi dengan stakeholder dapat melakukan kegiatan mudik dan mudik balik ini. Dari evaluasi yang kita lakukan, memang terdapat beberapa catatan yang kami peroleh, terutama di jalur darat ya, di mana ada beberapa case di mana satu rekayasa tidak serta-merta dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terjadi satu stagnasi. Dan juga di Bakauni itu di Merak terjadi satu lonjakan sebanyak 37.000 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, oleh karenanya kami mengidentifikasi hal-hal tersebut dan kami akan lakukan upaya-upaya. Semalam kami sudah berkoordinasi rapat dengan Pak Menko, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata, Asop Polri, Asop TNI, Kakor Lantas, para stakeholder ada Pelindo, AFDP, dan juga jalan tol, dan membahas bagaimana kita melakukan yang akan datang atau di hari 6, 7, 8. Dan evaluasi yang terjadi di Merak dan beberapa titik di Jakarta, Semarang menjadi bahasan yang kami diskusikan dan kami juga sudah membuat diskusi yang detail dan insya Allah mulai besok kami akan melakukan persiapan sarana-sarana agar mudik balik ini berjalan lebih baik. Baik, ada persiapan prasarana, kemudian juga disiapkan lagi hal-hal teknis lainnya. Pak Budi, kita akan dalami lagi, namun kita harus jeda sejenak Pak Budi. Pemirsa Metro Pagi Prime Time masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama dengan kami. Kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Pak Budi, kita sambung dialog kita pagi hari ini. Terkait dengan arus balik nanti, mungkin publik juga akan bertanya-tanya, apakah rekayasa lalu lintas untuk yang menggunakan transportasi darat, khususnya mobil pribadi atau bus ini, tetap akan diterapkan one way, kontraflow, dan sebagainya, atau ada tambahan rekayasa lalu lintas tersendiri, Pak Budi? Ya, Mas Reno, kita memang mengevaluasi ya, bahwa sumbatan pada rest area dan mereka yang stay atau istirahat di bahu jalan ini agak krusial. Nah, oleh karenanya selain 4 rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, one way, kontraflow, dan juga peniadaan truk 3 sumbu, semalam kita diskusi dengan Kakor Lantas untuk menerapkan satu rekayasa lalu lintas baru, yaitu bila terjadi satu sumbatan karena kemacetan yang diakibatkan rest area penuh dan ada yang di bahu jalan, maka kita coba cara bertindak dari polisi atau CB itu memindahkan
para pemudik itu ke arah kota-kota yang ada di pantai utara seperti Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kendal, dan Batang ya. Jadi ini menjadi satu format ya. Satu sisi bisa mengendalikan kepadatan, yang kedua juga memberikan kesempatan para pemudik untuk rest di kota-kota yang mungkin lebih baik, dan ini menimbulkan satu kegiatan wisata dan ekonomi yang ada di masyarakat. Minggu lalu saya ke Brebes dan di situ Ibu Bupati dan Forkominda baik sekali, mereka mempersiapkan semua titik-titik yang dimiliki oleh pemerintah menjadi tempat istirahat, baik itu kabupaten, kecamatan, kelurahan, Kapolsek, Dandim, ya, dan semuanya itu disiapkan. Jadi mereka teman-teman Brebes ini sudah mempersiapkan, dan saya harapkan beberapa kabupaten khususnya yang di pantai utara seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan juga titik-titik yang ada di Batang dan Kendal itu mempersiapkan diri, karena satu sisi memberikan suatu solusi bagi lalu lintas, tetapi juga memberikan kesempatan ekonomi, tumbuhnya ekonomi karena terjadi transaksi para pemudik untuk mampir di kota-kota itu, dan tentunya restnya dilakukan lebih santai di tempat-tempat itu. Begitu, jadi Mas Reno dan Mbak Valen. Baik, Pak Budi, jadi kalau untuk yang menggunakan jalur darat, khususnya mobil pribadi dan juga bus, sudah ada penyesuaian juga rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk arus balik gitu ya Pak. Betul, Kalau betul. di pelabuhan Pak, khususnya di Pelabuhan Bakahuni mungkin yang dari Pulau Sumatera, ini akan arus balik. Apa mekanisme antisipasinya Pak? Ya, semalam juga kita sudah bahas dengan Pak Menko dan beberapa menteri dan juga Korlantas dan Kapolda Lampung. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama kali kita akan membuat pengantongan di jalan tol menuju Bakahuni. Artinya ada buka tutup di tol, di rest area yang kapasitasnya lebih dari 200 kendaraan, sehingga pada saat Bakahuni relatif padat, mereka akan kita minta tunggu di situ. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan pelabuhan Panjang dengan kapasitas 12 kapal ya. Jadi pada titik tertentu kita sebagian akan kita belokkan ke Panjang, terutama kendaraan-kendaraan logistik dan kendaraan besar, sehingga kapasitas Bakahuni bisa jalan. Tetapi dalam hal setelah kita lakukan demikian, dengan kendaraan kecil Bakahuni juga penuh, maka kendaraan kecil kita pindahkan ke daerah Panjang yang kapasitasnya cukup besar, sehingga kapasitas yang tadinya masalah dengan kapasitas yang Merak yang minggu lalu, dengan kombinasi Bakahuni dan Panjang ini bisa menjadi solusi. Dan kami sudah berkoordinasi dengan gubernur ya, dengan Kapolda, dengan Dishub ya, bahkan juga dengan Pelindo yang memiliki pelabuhan itu. Kita akan persiapkan tenda agar fungsi dari pelabuhan Panjang itu bisa berfungsi secara baik ya. Oke, baik. Berarti ada satu tambahan pelabuhan ya, Valen, di Pulau Sumatera untuk melayani fasilitas perjalanan balik nanti di akhir pekan ini. Pak Budi, terkait dengan belajar dari arus mudik kemarin, Pak Budi, yang juga dikeluhkan adalah terkait dengan lamanya proses bongkar muat kapal ini, Pak Budi. Ada solusi terkait hal ini, Pak Budi? Ya, saya pikir dengan kita banyak pelabuhan, maka proses bongkar muat itu akan lebih baik ya. Bayangkan kita memiliki 7 dermaga dan kita akan tambahkan lagi 2 dermaga di Panjang. Dan kalau kita memisahkan kendaraan logistik dan kendaraan pribadi, maka pergerakan kendaraan pribadi itu lebih lancar ya. Kita tahu bahwa kendaraan logistik berat ya, jadi pergerakan itu lamban, membuat bongkar muat itu relatif tidak maksimal ya. Jadi itu sudah kita bahas dengan ASDP, dengan Pelindo ya, yang memiliki pelabuhan, tetapi kami selaku leading sektor juga
mengatur, dan besok saya bersama-sama teman-teman akan mengunjungi Panjang, Bangkahuni dan Ciwandan ya. Di titik-titik itulah kita akan persiapkan tempat-tempat perjalanan mudik balik untuk perjalanan feri dari Lampung ke Banten. Baik, Pak Budi, kalau tadi kita sudah bicara soal perjalanan darat ya Reno ya, di laut. Kemudian kalau soal perjalanan udara nih Pak, ada juga satu yang viral di media sosial karena harga tiket dari Jakarta ke Aceh yang sampai 9 juta. Nah, kalau dari Kemenhub Pak, apa antisipasi nanti mungkin kalau seandainya untuk perjalanan udara ini masih banyak mungkin yang ingin bisa mendapatkan tiket, tapi sekarang ketersediaannya sudah tidak ada. Bagaimana tanggapan Kemenhub Pak? Jadi saya harus jelaskan bahwa 9 juta itu bukan langsung dari Aceh ke Jakarta, tapi ke beberapa titik gitu ya. Jadi itu titik-titik sambung-sambung, dan itu dibeli dari agen perjalanan, sehingga tidak ada direct dari Aceh itu 9 juta. Yang ada maksimal adalah 4,5 juta ya untuk bisnis. Dan saya juga menekankan pada Dirjen Udara, dan saya minta diberikan satu peringatan bagi airline yang melakukan tindakan itu. Jadi ini memang terjadi satu misleading. Banyak sekali tarif itu disebutkan oleh agen perjalanan 9 juta. Padahal dia tidak langsung Aceh ke Jakarta, tapi ke beberapa titik. Saya nggak tahu persis di mana, tetapi contohnya ada yang satu titik dari Jakarta akan ke Madura, tetapi lewat Bali, ya karena tidak ada yang langsung ke Madura, tetapi lewat beberapa titik, sehingga jumlah penerbangan itu dijumlahkan oleh agen perjalanan. Nah, oleh karenanya saya minta kepada agen perjalanan jangan memberikan informasi yang kurang baik ini, karena saya pikir di tengah iklim kita akan melayani, tentu kita harus melayani dengan informasi yang sebaik-baiknya, dan kami juga akan menindak ya agen perjalanan yang memberikan suatu informasi yang kurang tepat tersebut. Oke, tadi kita sudah bahas untuk kendaraan pribadi, transportasi laut, transportasi udara. Sekarang transportasi umum yang di darat, Pak. Terkait dengan bus dan juga ada juga kereta api. Pak Budi, terkait dengan dua moda transportasi ini, adakah evaluasi yang ditemukan oleh Anda pada saat arus mudik kemarin? Ya, memang kedua jenis transportasi ini maksimal ya. Jadi penuh ya, relatif penuh. Yang saya lakukan adalah kemarin saya juga melakukan koordinasi internal seluruh Indonesia, saya kumpulkan dalam satu vikon kemarin jam 12 siang di kantor, dan di situ kami mendapatkan satu kondisi di mana titik-titik keberangkatan bus itu terjadi lonjakan. Nah, oleh karenanya saya sudah instruksikan pada Dirjen Darat untuk memberikan tambahan bus di titik-titik berangkatan seperti di Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, dan Purwokerto ya. Juga kereta api terutama di kota-kota tersebut juga ya, dari Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, dan Purwokerto dan Cirebon. Saya mengidentifikasi apabila dimungkinkan ada pergerakan yang bisa kita pindahkan ke titik-titik tersebut, sehingga supply daripada angkutan kereta api akan bertambah. Dan ini kita akan koordinasikan ke teman-teman semuanya, termasuk juga yang laut, bahwa kita harus melihat bagaimana titik-titik kritikal di Madura, di Selayar, di Sulawesi mau pulang ke Kalimantan, atau dari Jawa mau pulang ke Kalimantan, itu kita lakukan suatu penambahan kapal, bahkan kapal-kapal negara navigasi dan KPLP saya tugaskan di titik-titik yang biasanya timbul lonjakan seperti di Kangean, di tempat-tempat lain di laut yang sudah kita identifikasi kemarin dalam rapat vikon dengan stakeholder perhubungan seluruh Indonesia. Baik, nah Pak Budi, kita sebentar lagi pasti akan memasuki fase arus balik. Nah, dengan mungkin terjadi lonjakan jumlah pemudik di dalam rentang waktu yang singkat, apa imbauan yang ingin Pak Budi sampaikan kepada para pemudik yang akan ikut dalam arus balik kali ini, Pak?
Nomor satu, lakukanlah mudik lebih awal ya. Jadi besok itu masih bagus ya, atau lusa bagus ya. Jangan lakukan pada tanggal 7-8. Di situ adalah puncak mudik yang sangat padat ya. Jadi kalau rekan-rekan yang akan mudik di tanggal itu akan mengalami satu lonjakan ya. Jadi harus ada resiko. Kami memang berusaha untuk menambahkan sarana dan memperbaiki prasarana, tetapi apabila frame berpikir, oh saya mau tanggal 7 semua, maka terjadilah hal yang dilakukan pada H-3 di Merak, karena ingin mudik di akhir-akhir masa mudik balik. Oleh karenanya mudik lebih awal itu lebih baik. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik. Artinya kalau perjalanan bahkan dari Surabaya akan ke Jakarta pasti lelah sekali. Kalau bisa beristirahatnya jangan di jalan tol. Beristirahatlah di kota-kota yang Anda lalui. Katakanlah Anda bisa berhenti di Solo, berhenti di Semarang, berhenti di Brebes, dan juga berhenti di tempat-tempat yang memang kota ya. Kalau kota itu tidak mengganggu perjalanan, dan di kota restnya lebih maksimal. Apalagi beberapa Pemda menyiapkan tempat-tempat apabila kita tidak mau ke restoran, bisa di kecamatan, bisa di kabupaten, bisa di Kapolres, semua kompak untuk melayani rekan-rekan yang akan mudik. Nah, ini menjadi satu kunci keberhasilan. Bagi teman-teman yang mudik dari Sumatera juga, kalau bisa lakukan mulai besok ya. 2 hari besok itu relatif masih belum terjadi kemacetan. Dan persiapkanlah diri Anda bahwa nanti kita memberikan solusi ya, bahwa sebagian dari para pemudik dari Sumatera ada juga yang akan dilayani melalui Panjang, karena kita membutuhkan satu prasarana yang banyak. Begitu Mas. Baik, terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Pak Budi.